itu adalah kumpulan daripada organ-organ. Organ-organ itu adalah kumpulan daripada jaringan atau tisu. Tisu itu adalah kumpulan daripada sel. Kita adalah sel. Sementara komposisi pembentuk tubuh kita, pembentuk sel itu adalah terbesar adalah protein. Jadi kita adalah protein. Kehidupan itu adalah protein. Tidak ada kehidupan tanpa protein. Jadi kalau kita hidup itu ada protein. Kalau kita mau udah meninggal, proteinnya akan hancur. Ya, nanti membusuk. Yang busuk itu protein. Nah, kalau sel-sel mati itu sel busuk, itu akan jadi sel zombie, merusak yang lainnya. Jadi kalau orang semakin tua, semakin menua, itu semakin banyak sel mati, itu akan merusak menjadi toksin-toksin dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi kita membutuhkan satu produk yang sesungguhnya. Oke, kalau tadi namanya produk kesehatan, orang tahu solusi sehat pergi kemana? Dokter. Solusi sehat pergi ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik dan seterusnya. Dokter spesialis apa sampai ke dokter umum seperti saya. Tetapi sesungguhnya dokter yang paling hebat di seluruh dunia ini siapa? Tubuh kita sendiri. Itu yang perlu kita tahu. Sesungguhnya solusi itu adalah diri kita. Bukan solusinya pergi keluar. Termasuk tadi human need, kebutuhan manusia sesungguhnya. Saya belajar all you need is in you. Seluruh apa yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Itu yang perlu kita ekspor, kita keluarkan. Apa yang ada dalam diri kita ini sesungguhnya, bagaimana mengelola apa yang ada dalam diri kita sehingga apapun yang kita butuhkan kita bisa atasi. Itu yang harus kita pahami. Siapa sih sebenarnya diri kita? Lahirnya seperti ini, itu juga sudah solusi. Lebih lagi hebatnya nanti adalah pikirannya seperti apa, itu juga akan jadi solusi. Hatinya seperti apa, itu akan jadi solusi. Ruhnya seperti apa. Jadi mind, body, heart, and soul. Bagaimana mengeluarkan seluruh potensi ini sehingga menjadi solusi terhadap kehidupan Anda lahir dan hidupnya akhirat, sukses semuanya dan bahagia, itu yang perlu kita belajar. Ya, oke. Jadi tubuh kita adalah protein. Sehingga ketika banyak sekali produk-produk yang dahsyat, yang paling strategis ternyata saat ini yang kita ketahui untuk menjadi hampir menjadi solusi hampir keseluruhan masalah kesehatan termasuk regenerasi, awet muda dan kecantikan adalah peptide. Yes, jika kalian tidak tahu, oke, banyak produk peptide dan salmon oligopeptide, soy oligopeptide dan segala macam peptide. Tapi orang tidak tahu sebenarnya apa itu peptide. Yang tahunya jual, bagus untuk sehat. Ini buat penyakit kanker, ini untuk jantung, ini untuk stroke, ini untuk tulang, ini untuk segala macam, ya kan? Tetapi kenapa kok bisa begitu? Jual kulit manggis juga bisa, gitu kan? Jual apa lagi? Sirsak juga bisa, segala macam bisa. Jual mineral juga bisa, jual air juga bisa, semuanya juga bisa. Tetapi apa sih perbedaannya dan kenapa? Why peptide? Nah ini terkecil tubuh kita adalah sel dan komponen utama sel adalah protein. Pertama, peptide ini membuat protein, menciptakan protein karena protein terdiri daripada peptide. Yang kedua adalah modifikasi. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini paling kecil, ini terkecilnya adalah sel, betul ya? Sel ini intinya di dalam sel itu ada inti sel. Dalam inti sel itu ada apa? DNA. Hari ini banyak penyakit-penyakit yang tidak sembuh ternyata adalah penyakit genetik. Kenapa penyakit genetik itu berada pada kode-kode DNA-nya? DNA ya. Kemarin saya baru donor darah. Donor darah, kenapa saya donor darah? Karena
menderita thalassemia. Thalassemia itu penyakit yang diturunkan. Jadi suaminya bapak thalassemia karir, ibu thalassemia karir, anaknya jadi thalassemia. Jadi hati-hati kalau yang belum nikah, cari dulu, jangan screening dulu thalassemia bukan. Anda aja. Jadi intinya di sini bagaimana solusinya? Solusinya mau tidak mau sekarang yang bisa dilakukan adalah transfusi. Padahal sumber masalahnya adalah di genetik. Saya pikir bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, pasti ada solusinya. Dan ini yang perlu diketahui dari genetik. Masalahnya di genetik. Saya tidak tahu apakah dengan menggunakan VIA apa bisa mengatasi thalassemia atau tidak. Tetapi masalahnya di sini adalah kode genetik DNA itu dibuat oleh apa? Kode apa DNA atau kode genetik atau semacam mastermind pengatur komputer di seluruh tubuh kita ini yang memprogram seluruh tubuh kita ini menjadi seperti apa dan melakukan apa. Semua itu ada di dalam DNA dan DNA itu adalah peptide. Jadi sebenarnya Anda masukkan peptide itu juga akan membantu bagaimana menjadi raw material buat DNA Anda. Ini nanti belajar tentang pikiran. Untuk melakukan perubahan-perubahan itu nanti akan belajar tentang pikiran. Karena pikiran itu juga bisa berubah. Bentuk kita ini juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Wajah kita seperti apa dipengaruhi oleh pikiran kita juga. Bentuk tubuh kita juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. You are what you see. Adalah apa yang kita pikirkan. Masuk your destiny. Nasib kita adalah dikarenakan faktor pikiran kita juga. Jadi kita mau jadi cantik, percantik pikiran dulu. Cantikkan pikiran kita. Mau hebat-hebatkan pikiran Anda. Mau kaya-kayakan pikiran Anda. Mau bahagiakan dalam pikiran Anda. Jadi pikiran itu adalah program. Ketika pikiran kita mampu fokuskan pada arah yang tepat, pokoknya kita berpikir sehat, maka dia akan memprogram sampai ke DNA kita tentang kesehatan. Karena DNA itu ada satu sistem namanya on off. Ketika pikiran positif kita on kan, pikiran negatif kita off. Ketika yang negatif kita on kan, pikiran positif akan off. Seperti itu, bolak-balik. Switch on, switch off. Nah, itu nantinya akan membutuhkan, menarik datangnya atau dibutuhkannya bahan-bahan. Untuk meng-on-kan bahan-bahan positif diperlukan nantinya apa? Peptide. Jadi ketika kita berpikir positif, minum gusel, kita pikirannya cantik, jadi sehat, jadi cantik. Lalu dilakukan semacam penelitian seperti itu kali ya. Coba tes, coba dites. Jadi dia adalah untuk kodifikasi, kemudian juga untuk proliferasi atau perbanyakan sel, jadi untuk regenerasi, untuk berubah, fabrikasi, penghantaran. Jadi begini, contoh ini. Bapak Ibu berpikir dalam satu hari pikirannya berapa banyak? Banyak banget pikirannya. Apapun kita pikirkan kan, di lintasan. Saat ini Anda mendengar, pikiran Anda juga jalan. Kadang-kadang ngomong sendiri di otaknya, ya kan? Nah, itu pikiran-pikiran, ya kan? Segala macam pikiran yang ada dalam pikiran kita itu semua akan keluar di sinyal-sinyalnya. Nah, itu keluar sinyalnya itu dia juga akan memberikan sinyal keluar dan juga informasi ke dalam. Ketika Anda menolak sesuatu, maka dia melakukan namanya inhibisi. Ya, otak kita akan melakukan inhibisi, ngerem. Ketika dia ngerem, dia akan menolak juga bahan-bahannya. Jadi penghantaran itu namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah peptide. Semakin banyak Anda meminum peptide, maka semakin banyak transport penghantaran informasi ke seluruh tubuh Anda. Makanya mungkin akan cepat terjadinya perubahan sehat. Jadi banyak orang yang cepat berikan wah hasilnya cepat. Kenapa? Karena transport informasi juga atau signal sel. Jadi untuk regenerasi ada 3 kriteria, apa namanya? Re-engineering, regeneration. Regenerasi, rekayasa regenerasi itu ada 3 syarat. Pertama adalah stem cell. Bagaimana tubuh kita ini menghasilkan stem cell? Yang kedua adalah nutrisi. Bagaimana sel ini mendapatkan
Yang ketiga adalah signal sel. Signal komunikasi antar sel. Nah, untuk komunikasi antar sel, baik yang menghantarkan, yang memberikan komunikasi atau memberikan informasi itu adalah peptide, yang menghantarkan informasi adalah peptide, yang menerima informasi adalah peptide, yang mengolah informasi menjadi suatu realita dalam tubuh kita juga adalah peptide. Aplaus dong. Oke, jadi menyampaikan informasi, menerima informasi, mengolah informasi, mempercepat reaksi. Seorang pakar dari Jepang, Hiromishima pernah baca bukunya Miracle of Enzyme, Miracle of Microbe, macam ada yang baca nggak? Nah, itu dia menyatakan bahwa tubuh kita sekarang dipengaruhi oleh faktor enzim. Semakin sedikit enzim kita, semakin menurun kesehatan kita, semakin cukup enzim kita, semakin sehat. Awet muda. Antara fungsi enzim itu adalah mengkatalisasi atau mempercepat reaksi atau membuat terjadinya reaksi dalam tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan akan menjadi tenaga membutuhkan namanya enzim. Enzim itu apa? Protein. Protein itu apa? Peptide. Lagi, ketika Anda mengkonsumsi peptide akan membantu pertumbuhan enzim Anda. Aplaus dong. Biar nggak ngantuk. Oke. Berikutnya adalah perbaikan, reparasi, peremajaan imun. Hari ini masalah ini yang paling penting adalah imun tubuh kita. Virus COVID itu seperti virus flu sama ya, tapi karena dia sudah mengalami mutasi segala macam, adanya penambahan asam amino baru, apakah itu dimasukkan atau dibuat oleh orang atau secara alami terbentuk, tapi banyak kan menyimpulkan ini mungkin direkayasa, menyebabkan dia menjadi ganas, dan katanya di Indonesia tambah ganas. Ngeri ya. Nah, tapi kalau virus ini adalah self-limiting disease, penyakit yang bisa disembuhkan oleh tubuh sendiri. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu terlalu takut dengan virus asal daya tahan tubuh kita kuat. Orang yang meninggal kena COVID, kalau secara logika ini sebenarnya adalah daya tahannya menurun. Kenapa daya tahan menurun? Di antaranya adalah umur yang sudah terlalu tua atau terlalu kecil, dan banyak juga yang mungkin orang yang berumur juga banyak yang nggak meninggal. Kenapa? Karena daya tahan. Kenapa daya tahan kuat? Karena berpikir positif, karena tidak takut. Ketakutan, kecemasan, sedih dan lain-lain, semua energi negatif, pikiran negatif dan perasaan negatif akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Ketika kita berpikir positif, perasaan kita positif, energi kita akan meningkat, maka saat itu daya tahan tubuh kita juga meningkat, kita terlindungi dari COVID. Tetapi untuk menumbuhkan sel-sel daya tahan imun tubuh kita, itu membutuhkan satu raw material untuk membentuknya, yaitu aplaus untuk guzel. Jadi dengan kita mengkonsumsi guzel, dengan mengkonsumsi bahan peptide, akan menumbuhkan sel-sel imun kita, diantaranya adalah NK sel, natural killer cell, sel limfosit, monosit dan lain-lain. Monosit fungsinya adalah sebagai memakan, makrofag, memakan sel-sel mati, memakan virus. Ya. Limfosit ada yang membunuh, ada yang memberikan informasi. Limfosit B, limfosit T biasanya membunuh, menghancurkan sel-sel yang virus, dan natural killer cell, jadi sel pembunuh alami. Jadi minumlah peptide atau konsumsi peptide akan meningkat daya tahan tubuh kita, maka kita juga bisa terbebas dari virus. Saya tidak tahu Bapak Ibu kan sudah menggunakan sel. Apakah sudah ada yang dicobakan dengan pasien COVID belum? Sudah. Nah, bagaimana hasilnya? Ibu. Beres dalam berapa hari? Ini Pak. 3 hari ya? 3 hari, betul.
rata-rata 2-3 hari atau 4 hari yang pasien COVID yang tadinya swabnya positif sekali saja. Bagus ya? Bagus. Jadi beritakan kabar gembira ini kepada keluarga kita, pada teman-teman kita, pada orang banyak, dan Anda harus yakin dan penuh percaya diri untuk memberikan atau sharing Guzel mana saja. Oke? Kemudian Bapak Ibu, apalagi sekarang sebut aja, tanya aja mengenai apa, dan jawabnya ada nanti. Pokoknya jangan nanggung-nanggung. Dan semangat biar rezekinya tambah banyak. Lebih semangat lagi, lebih lagi, Bapak Ibu, kalau sudah tua lututnya sakit-sakit. Benar. Kenapa lutut orang sakit? Karena sel urat asam. Itu batalan di lutut itu adalah sel tulang rawan. Nah, tulang rawan itu sudah menipis. Sementara badan harus kaki bawah itu menahan berat badan. Itu yang ngeri. Saraf-saraf nyerinya terangsang, nyeri ya. Oleh sebab itu membutuhkan sel-sel baru penumbuh tulang rawan. Ya, makanya perlu peptide. Kalau kulit wajah sudah mulai berkerut umur 40, 50, 60, mau nggak lebih kencang lagi? Ganti sel-sel baru pakai gel peptide. Apalagi mata kabur karena sudah berawan matanya. Kenapa berawan? Karena di situ proteinnya sudah mulai keruh, proteinnya sudah rusak. Ganti dengan protein baru dengan peptide. Itu baru peptide. Itu adalah raw material memberikan solusi satu lagi. Kalau rambut tidak ada, rambut ini adalah keratin, ya. Keratin itu juga protein. Nah, jadi kasihlah dia. Nah, itu akan minum baru akan. Baik, di Guzel bukan hanya ada peptide, tapi mari kita lihat satu persatu. Ternyata ini adalah komposisi yang sangat cantik banget, sangat Guzel banget ya, sangat cantik banget ini komposisi. Bagaimana? Ini perlu Ibu ketahui, Bapak Ibu Bapak ketahui, karena komposisi di sini kalau kita tahu, kita akan menyatakan, oh luar biasa produk. Yes, gitu. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Nah, kita sebut ya satu-satu. Pertama, kita di Guzel ini ada namanya inulin. Apa? Inulin fungsinya apa, Bapak? Ke mata. Kulit ya. Jadi inulin itu adalah serat prebiotik ya, untuk memperbaiki pencernaan. Nah, prebiotik itu maksudnya adalah tempat tumbuhnya bakteri baik. Ketika prebiotiknya banyak, maka sel-sel bakteri baiknya itu akan tumbuh subur. Bakteri baik itu sangat penting, gunanya adalah pertama untuk mencerna atau memperbaiki atau meningkatkan fungsi pencernaan, menghancurkan bahan-bahan makanan untuk mudah diserap. Absorpsi kita akan meningkat. Kalau absorpsi meningkat, Bapak Ibu, maka nutrisi kita akan tercukupi. Absorpsi kurang, maka nutrisi kita tidak tercukupi. Kalau nutrisi kita kurang, maka tubuh kita akan lemes, selnya mudah mati, akhirnya cepat tua, mudah sakit. Tapi ketika nutrisinya tercukupi dengan absorpsi yang bagus, maka tubuh kita akan supply yang bagus. Itu satu. Yang kedua, prebiotik akan menumbuhkan probiotik atau menumbuhkan bakteri baik. Bakteri baik itu juga adalah menghalau bakteri
jahat. Bakteri jahat bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan, sehingga minum Guzel mengatasi infeksi saluran pencernaan. Termasuk peptide tadi, saya lupa, peptide itu meningkatkan kemampuan anti-inflamasi atau meningkatkan perlawanan terhadap bakteri, virus, dan juga peradangan mana saja, peradangan lambung, peradangan usus, peradangan kulit, kan mana tuh, jerawat dan segala macam apa aja yang jadi radang kita bisa atasi. Oke. Yang ketiga adalah prebiotik, membantu terbentuknya probiotik dan bakteri baik, itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan kanker. Makanya salah satu peningkatan imun melawan kanker ada di inulin juga, ya, usus. Jadi usus itu adalah sangat penting. Usus itu seperti apa? Seperti tanah tempat tumbuh-tumbuhan. Kita tidak bisa tumbuh, tidak bisa segar, tidak bisa sehat kalau usus kita tidak bagus. Nah, inulin adalah berfungsi menyehatkan saluran pencernaan dengan mengusulkan bakteri baik, termasuk untuk beta glucan, untuk mengatasi gula, mengatasi kolesterol, asam urat. Asal muasalnya adalah baiknya di usus dulu, ya, ususnya yang baik. Di sini ada bahannya namanya Oke, aplaus dong. Yang kedua, kita punya namanya Glutathione. Glutathione adalah the mother of antioksidan. Mother of antioksidan, induknya antioksidan. Kenapa kita butuh antioksidan, Bapak Ibu? Kenapa? Karena tubuh kita setiap hari teroksidasi. Tubuh kita mengalami peningkatan radikal bebas di dalam tubuh kita. Dari mana radikal bebas? Polusi. Dari paru. Dari mana lagi? Polusi. Semua, ya. Kita di lingkungan kita pakai apa? Pakai handphone, radikal bebas, ya kan? Laptop, radikal bebas. Alat-alat elektrikal, radikal bebas. Listrik, radikal bebas. Cat, radikal bebas. Pewarna, radikal bebas. Pengawet, pengharum, rasa, radikal bebas. Pikiran kita juga adalah radikal bebas. Banyak banget radikal bebas yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan merusak pada tubuh kita. Jadi kita butuh anti radikal bebas. Melawan radikal bebas itu namanya antioksidan. Itulah dulu makanya dulu awal-awal multilevel berkembang yang banyak dijual orang adalah antioksidan, vitamin C, L-carnitin, segala macamnya. Itu antioksidan. Supaya antioksidan. Nah, kita punya mother of antioksidan, namanya glutathione. If tubuh kita jadi sehat, jadi mudah, detoksifikasi terjadi, dan kita bisa melawan kanker dan berbagai macam radikal bebas dalam tubuh kita karena ada mother of antioksidan di dalam produk kita. Jadi kalau kita lihat prosesnya setelah usus, dari usus itu kemana makanan, Bapak Ibu? Dari usus makanan itu perginya kemana? Melalui pembuluh darah perginya kemana? Ke liver. Jadi kita harus tahu itu. Mana? Ke liver, ke hati. Liver. Dari usus diserap masuk ke liver. Kenapa dimasukkan ke liver? Dia masuk ke liver itu untuk apa? Pertama didetoks dulu. Selanjutnya diolah, karena liver adalah dapurnya tubuh kita. Dapurnya itu adalah diolah, di metabolisme. Akhirnya nanti bisa digunakan menjadi glukosa, jadi asam amino, jadi protein, menjadi asam lemak yang menjadi
asam lemak. Kalau lemak menjadi asam lemak, protein menjadi asam amino, gula menjadi glukosa, itu dihantarkan masuk ke jantung, ke seluruh tubuh kita, digunakan oleh tubuh kita untuk energi, untuk pembangun tubuh, untuk bantalan tubuh. Itulah yang menjadi kita. Jadi makanan yang kita makan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang kita makan akan menjadi bahan-bahan yang membentuk diri kita. Jadi hati-hati dengan makanan juga. Nah, kembali lagi kita makan produk peptide salmon, ovari peptide. Satu yang ketinggalan adalah tadi hebatnya itu ada di peptide. Tetapi kenapa salmon? Why salmon? Why salmon? Kenapa? Apa nilai jualnya? Kenapa kok salmon? Apa yang? Mineral? Apa lagi? Mahal. Oke, gini. Jadi dulu saya belajar adalah apa yang kita makan menjadi diri kita. Jadi kita akan membawa sifat-sifat apa yang kita makan. Karakter yang kita makan itu kita bawa. Jadi hati-hati dengan makanan kita. Makanan rekayasa genetik, bahaya itu. Karena akan membasuh ke dalam kita program-programnya. Jadi hati-hati di makanan. Nah, salmon, ikan salmon itu berasal dari mana, Beb? Dari mana? Amerika, ya kan? Dari Amerika kan? Nah, dia dari hulu sungai. Hulu sungai, hulunya itu adalah tempat yang sangat dingin, super dingin di gunung pegunungan. Dia akan turun sampai ke muara, sampai ke laut dalam, sampai berkeliaran hampir ke seluruh dunia dan kembali lagi ke hulunya. Apa kesimpulannya? Pertama, salmon itu ikan yang sangat-sangat cerdas. Karena dia tahu kemana dari awal sampai ujung, balik lagi bisa. Atau tahu jalan pulang. Tahu jalan pulang. Payul gak? Tahu, pinter banget ya. Tahu jalan pulang. Nanti nggak tahu pindah kemana itu ya. Tinggal di mana ya Bu ya. Oh iya. Yang kedua, salmon itu adalah apa namanya itu, penjelajah. Punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan dia bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia dan dari tempat yang tinggi sampai tempat yang rendah, naik lagi ke tempat yang tinggi. Kita aja ngos-ngosan naik tangga, ini naik loncat bisa. Luar biasa sih. Kemudian apa lagi? Dia bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi, suhu, udara panas, dingin, lingkungan seperti apa, dia bisa. Jadi dia cerdas, dia kuat, dia sangat adaptif, mampu menyesuaikan diri. Nah, saya dapatkan satu apa namanya, inspirasi waktu itu, bukan inspirasi, suatu ilmu pemahaman. Kenapa orang membuat produk dari ikan salmon? Karena karakternya. Salah satu bahan yang diambil dari ikan salmon adalah apa? Omega 3 dari salmon. Itu membuat orang jadi cerdas, membuat orang jadi sehat, membuat orang jadi kuat, membuat orang jadi pintar, segala macam ya. Ya. Nah, di antaranya kekuatan. Kekuatannya seperti apa? Yang makan ikan salmon di kutub itu ya, beruang. Beruang ya. Beruang. Seperti apa kekuatan beruang? Tahu Bapak Ibu? Wah, kalau Anda ditampar sama beruang, kepala langsung lepas. Lepas kepala, kekuatan beruang. Jadi minumlah atau makan ikan salmon. Dan sekarang nggak perlu makan ikan salmon pun Anda dapat ikan salmonnya di Salmon Ovari Peptide. Oke, peptide, salmon, inulin, kemudian glutathione. Detox pada liver. Jadi ketika liver kita bekerja, dia bekerja maksimal bila tidak banyak toksin, karena dia mendetox. Tapi ketika toksin banyak, apalagi sel-sel liver kita rusak, maka kemampuannya akan menurun. Nah, sebab itulah kita membutuhkan TTM. Banyak orang tidak tahu kenapa dia kalau periksa ke dokter SGOT, SGPT masih normal saja. Tapi kenapa orang itu capek-capek? Kenapa orang itu gembung-gembung?
itu tandanya liver sudah bermasalah. Oh. Kalau kembung, kenapa kok bisa kembung? Karena energinya berkurang. Maka terjadilah lemas pada otot-otot pada lambung. Ya lewat lambung makanan. Ya, tapi kita prosesnya ini proses penyerapan. Ya, proses makanannya itu produknya berfungsi ya. Jadi saluran pencernaan, liver, di situ kalau livernya bermasalah nanti ada badannya tambah lemas, kemudian lambung kembung, orang mengira itu sakit mah, sebenarnya diawali di liver. Kemudian kulit menjadi lebih gelap, dicek kulit kita agak gelap nggak atau tidak cerah, itu tanda-tanda toksin banyak di liver. Minum Guzel biar cerah. Jadi kalau makanya orang minum glutathione itu wajahnya cerah, lebih putih. Apa? Karena detox pada liver, ya. Karena lebih berenergi. Makanya nantinya akan menimbulkan penyakit kolesterol meningkat, gula darah meningkat karena metabolisme terganggu. Awalnya rusak di liver. Perbaiki liver Anda dengan minum Guzel karena di situ ada glutathione, ada peptide. Yes. Lalu konsumsi berikutnya dari liver dia serangkai jantung diedarkan ke seluruh tubuh, ya kan? Apalagi ya, inulin, glutathione, kolagen, ya. Kolagen itu sebenarnya protein juga. Protein membangun jaringan ikat seperti kulit. Kulit kita bisa kencang karena ada kolagen. Kemudian tulang-tulang rawan kita. Jadi pembentukan tubuh kita ini disebabkan karena kolagen. Penyerapan kalsium di tulang juga bukan kolagen yang terkait. Jadi sakit-sakit lutut, kulit untuk menjadi lebih kencang, ya, itu membutuhkan kolagen. Pembungkus otot butuh kolagen. Jaringan penyambung otot butuh kolagen. Apa aja juga butuh kolagen. Tanpa kolagen kita seperti seperti karung nggak ada isinya. Karung nggak ada isinya balon melar gitu ya. Melar. Kenapa? Kiwir. Jadi nggak berbentuk itu karena kurang kolagen, ya kan? Nah, setelah itu kita punya produk yang lengkap di sini ya. Kita keseluruhan tubuh, glutathione untuk liver dan itu adalah awal dari seluruh tubuh, inulin dari usus, kemudian ada kolagen untuk membentuk tubuh kita dan untuk mendukung perbaikan seluruh organ tubuh kita. Nah, beberapa hal yang strategis yang berdasarkan hasil penelitian, cuman saya satu aja tidak setujunya waktu adanya heboh-heboh salmon peptide. Satunya yang saya tidak setuju ada istilah kalau bisa jangan dipakai paten fungsi, jangan digunakan kata-kata paten fungsi. Kalau menurut dokter ketawa. Paten fungsi itu apa? Fungsi paten itu punya Tuhan. Nggak bisa dipatenkan itu ya. Yang bisa dipatenkan adalah hasil penelitian. Nah, bisa kita jelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa salmon ovari peptide sangat bagus sekali terbukti untuk menyembuhkan 1 diabetes. Bentar. Tunggu dulu. 2. Tunggu. Tanya dulu. Ya. Parah. Jadi awalnya 200, setelah minum 2 box jadi 400. Pertama itu dia konsumsi ini produk kita kayak
itu 280, jadi memang diabetes, katanya matanya sudah agak rabun, makanya dia beli 3 box. Setelah baru makan 1 box, belum habis Pak, masih ada 1 saset lagi. Ternyata dia telepon saya itu 400 gula darahnya. Saya bingung, jujur saya bingung. Saya sempat, bagaimana ini ya? Saya sempat ngomong juga sama Mbak Maria, gimana Mbak Maria ini orang kok tambah 400 gitu. Itu yang saya agak gimana ya, bingung gitu Pak. Padahal saya lagi menggebu-gebunya itu waktu itu. Nah itu Baik, saya bantu jawab ya. Saya bantu jawab ya. solusinya bagaimana bantu Jadi saya begini. untuk ada solusi ke pasien itu gitu. Baik Bu ya. Makasih. Jadi diabetesnya udah berapa lama? 17 tahun Bapak Ibu. 17 tahun, jadi tidak mungkin sembuh dalam hitungan ya. Oke. Nah, begini. Jadi produk saya cerita tentang diabetes. Sebenarnya nanti kita ada sesi khusus produk lah ya sebenarnya. Tapi begini secara singkat, diabetes kalau menurut ilmu kedokteran, ya, tapi sekarang apa enggak udah berubah saya nggak tahu. Dulu ilmu kedokteran menyatakan diabetes itu penyakit hidup tidak akan sembuh kecuali hanya dengan kontrol obat, kontrol nutrisi, ya. Tidak sembuh seumur hidup katanya. Kalau saya nggak percaya. Kalau saya apapun penyakit bisa sembuhkan. Nah, kan diabetes itu apa? Diabetes itu terjadi karena ada 2. Yang pertama keturunan, yang kedua didapat. Yang didapat adalah karena faktor daripada pola makan, pola pikir, pola hidup lah. Pola makan, pola pikir, dan pola hidup apa yang disebabkan? Apa yang akibatnya? Yang salah pada pola pikir, yang salah pada pola makan dan pola hidup kita menyebabkan rusaknya sel-sel pankreas, ya, dan rusaknya reseptor. Ya, oke, itu adalah gejala. Rusaknya pankreas itu adalah sel beta namanya. Sel beta pankreas rusak. Sel beta itu menghasilkan insulin. Insulin itu fungsinya adalah membawa gula yang kita makan, ya di gula darah atau glukosa, dibawa masuk ke dalam sel. Itu yang membawanya rusak. Insulinnya rusak. Karena mungkin karena kita makan terus enak, insulinnya diproduksi banyak. Karena semakin banyaknya produksi dan saking hebohnya, wah, akhirnya banyak insulin yang tak bagus. Karena terlalu, bayangkan kalau punya jumlah kerjanya sedikit, tapi yang dihasilkan banyak, nggak cukup tenaga, hasilnya kurang. Nah, jadi insulinnya itu lemah atau kurang bagus sehingga tidak mampu membawa masuk ke dalam sel atau tidak di dalam sel. Atau reseptor di dalam sel menerimanya, pintunya nggak mau buka. Penjaga pintunya nggak mau buka. Ini mau masuk nih, tok, diketok sama insulin, tapi yang jaga pintu satpamnya nggak mau buka, nggak mengenal ya. Nah, ini adalah permasalahan di pikiran biasanya. Pikiran kita yang apa? Nah, oke. Jadi ketika kita meminum guzel dari produk-produk kesehatan pada umumnya, dia tidak langsung, ada yang langsung, ada yang tidak. Kadang-kadang dia akan terjadi namanya efek Tindak balas ya. Tindak balas. Jadi atau healing krisis, dia naik dulu. Dia akan menyesuaikan. Kenapa? Karena dia akan memperbaiki selnya dulu. Jadi bantu dia memperbaiki pikiran positif, selnya akan tumbuh. Betul sekali. Aku langsung ke Ibu. Jangan berhenti teruskan, jangan khawatir, jangan takut. Atau dok, mungkin ininya dikurangin, udah Dosis, dosisnya. beratnya, oke nggak apa-apa. Jadi kalau obat itu menurunkan gula, tidak memperbaiki sel, tidak memperbaiki insulin, tidak memperbaiki reseptor. Kalau manisnya kita hanya dirasa, ya, tidak manis yang memberikan kalori, ya, manis rasa. Ya, betul.
Jadi bukan karena ini adalah gula yang meningkatkan gula, tidak. Tapi